Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di One Studio Channel. Masih di edisi pernikahan Siti Aisyah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana saya menemukan keganjilan lagi ya waktu beliau menikah. Keganjilan pas di pernikahan dan pas setelah hijrah ya. Jadi ingat, di sini saya bukan membantah hadisnya ya, tapi membantah argumen dan narasi yang menyesatkan dari channel tersebut. Nah, kita lihat di sini di menit 5 ini adalah adegan ketika Rasulullah menikah dengan Aisyah ya. Coba lihat di menit 5 ya, antara 5 sampai 6 ya. Nah, di menit 5 ini adegan Rasulullah sedang melangsungkan pernikahan, akad nikah. Nah, yang menjadi ganjil adalah ketika setelah hijrah, berarti kan nikahnya sebelum hijrah. Tapi pas di adegan ini di menit ke-7 ya. Ini kita urut dulu. Setahun kemudian, Nabi Muhammad dan umat Islam hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, setahun kemudian Nabi dan umatnya hijrah ke Madinah. Jadi pada saat menikah usia 6 tahun. Berarti 1 tahun kemudian berarti usia Aisyah 7 tahun ya. Tolong dicatat ini ya. Nah, setelah hijrah kita bisa mendapati keganjilannya yaitu pada menit ke-7. Ibuku mendatangiku ketika aku sedang diayunkan di ayunan antara dua cabang dan dia minta aku berhenti. Nah, pada menit ke-7 lewat 32 ya. Ini dinarasikan Ibu Aisyah itu datang menjemput beliau ketika saat sedang bermain ya. Yang sebenarnya ini ketika pengasuhnya datang bersama ibunya, ini digambarkan akan memberikan Aisyah kepada Rasulullah ya. Mereka membawa Aisyah untuk didandani ya. Nah, di sini. Inangku mulai mengurusku dan menyeka wajahku dengan air. Ini harusnya adegan saat akan menikah dengan Rasul ya, bukan setelah hijrah. Tapi memang tujuan mereka adalah menarasikan bahwa nanti dia akan dibawa ke Rasulullah dan diberikan kepada beliau untuk digauli. Nah, seperti itu tujuan mereka. Jadi jelas ini dibulak-balik ya. Dan mohon kepada non muslim ini harus dipahami, jangan asal cerna aja ini, jangan asal nonton aja ya. Jadi harusnya adegan ini ada di awal sebelum menikah. Ini dipersiapkan untuk pernikahan. Jumaimah, ada apa sih? Mengapa kau perlu mempersiapkan aku? Untuk apa? Nah, ini kan bertanya untuk apa. Nah, di sini harusnya akan dinikahkan dengan Rasulullah. Seperti kita gambarkan tadi, ini kan udah menit 8, sedangkan waktu pernikahan menit ke-5. Nah, ini menit ke-5 jelas ya pernikahan ini. Kenapa setelah hijrah baru muncul? Nih, di menit ke-8 baru muncul adegan untuk mengantarkan ke kamar Rasulullah. Nah, ini kan nggak Mengapa nyambung. kau perlu? Kemudian aku melihat Rasulullah sedang duduk di atas ranjang. Ini mendiskreditkan Rasulullah seolah-olah didandani untuk diserahkan kepada Rasulullah di sebuah kamar. Padahal ini kejadian sebelum pernikahan itu terjadi. Ini adegan ini nggak ada. Ini fitnah, ini salah ini. Oke, kita lanjut. Di rumah kami, ibuku mendudukkanku di pangkuannya dan dia berkata, Nah, di sini nggak ada adegan mendudukan di paha Rasulullah ya. Nanti ini akan dijadikan dia untuk dikaitkan dengan kejadian gesek paha. Nah, saya udah kebaca ini. Dari sini nanti dinarasikannya, dibawa kita ya, dibawa argumentasinya ke gesek paha atau mupakahat ya istilahnya. Jadi ini memang benar-benar ini real, pembolak-balikan faktanya benar ini. Saya nggak mengada-gada, saya nggak membantah hadisnya. Hadisnya memang ada tapi dibolak-balik ya, asal paham nih ya. Khususnya non muslim juga harus paham ini. Jadi harusnya yang menit 8 ini atau menit 7 ini ada di sebelum menit ke-5. Nah, ini kan sejarahnya seperti itu harusnya. Jadi Siti Aisyah dipersiapkan oleh pengasuhnya kemudian dibawa ke pernikahan ini. Ya, terjadi pernikahan bukan setelah hijrah yang kemudian diserahkan ke Rasulullah. Mereka mengutipnya hadis Bukhari ini ya, 4739. Sedangkan yang benar adalah ini tertulis ya oleh Ibnu Sa'ad di kitabnya At-Tabaqat Al-Kubra jilid 2 halaman 63. Dan Zahabi Syiar Al-Ibni Nubaid jilid 2 halaman 152. Ada keterangannya ya. Jadi tidak mengada-ngada saya ini. Jadi jelas di sini mereka akan menggiring kita ke arah mufahakat ya, yaitu menggesek paha. Nanti dia mengambil kitab Ayatullah Khomeini. Nah,
Tahril Al-Wasilah, ini kitab Syiah, jadi nggak ada sangkut pautnya. Ini adalah kebiasaan orang Syiah gesek paha, tapi dinarasikan ini seolah-olah pas Siti Aisyah dibawa di waktu di Madinah, pas dibawa saat di Madinah dipersiapkan ya oleh pembantu pengasuh Siti Aisyah untuk dibawakan ke Rasulullah, terus dinarasikan nanti seolah-olah telah melakukan hubungan badan dan nanti akan diarahkan ke fatwa nanti ya, ke fatwa yang membahas tentang gesek paha. Padahal ini adalah kitab Syiah. Nanti kita kupas lagi ya di video yang lebih detail. Jadi ini digiring ya, biar nanti seolah-olah keluarga dari Abu Bakar dan Ummi Ruman menyerahkan Siti Aisyah ke Rasulullah untuk digauli gitu ya. Padahal adegan ini mempersiapkan Siti Aisyah untuk dinikahkan. Nah ini kan udah kebalik, harusnya ini di depan gitu ya kira-kira ya. Ini kesesatan juga. Nanti saya juga akan membahas tentang mufakahat atau gesek paha ya yang dituduhkan kepada Nabi dan Siti Aisyah. Oke, paham ya sampai di sini? Jelas ya? Kalau memang ada yang mau membantah silahkan. Nah, di sini nanti saya jelaskan semuanya. Jadi yang saya bantah ini argumennya atau narasinya yang salah. Dan perlu diingat di sini mereka menarasikan bahwa setelah pernikahan sampai ke hubungan Rasulullah dengan Siti Aisyah itu jaraknya 3 tahun. Nah, di sini mereka menduga-duga dari usia 6 tahun ke 9 tahun. Nah, di antaranya itu mereka memfitnah Rasulullah dengan tuduhan melakukan istilahnya pencabulan. Usia 9 tahun. Namun ini bukan berarti dia tidak menyentuh Aisyah secara intim sebelum dia mencapai usia 9 tahun. Nah, ini saya akan bahas ya. Jadi korelasinya mereka membolak-balikan antara persiapan Aisyah itu harusnya dibawa ke pernikahan ya, bukan dibawa ke Rasulullah untuk didudukan ya, untuk didudukan ini untuk diberikan ke Rasulullah. Nah, kemudian mereka menarasikan nih dari antara setelah menikah sampai usia 9 tahun, di tengah ini Rasulullah difitnah dengan tuduhan melakukan pencabulan. Dia bilang bahwa antara 6 tahun ke 9 tahun Rasulullah bukan berarti dia tidak menyentuh. Nah, ini adalah fitnahnya. Nanti saya akan kupas ini ya di video berikutnya. Oh ya, dari antara 3 tahun ini orang tua Siti Aisyah dititipi Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak satu rumah ya, dititipkan selama 3 tahun. Dan kemudian ayahnya Abu Bakar menanyakan kenapa Rasulullah Siti Aisyah tidak hidup bersamamu. Nah, Rasulullah pun menjawab bahwa dengan alasan beliau belum memiliki peralatan rumah tangga. Nah, kata kalian, tuduhan kalian bahwa Nabi itu suka perampok ya, tukang menjarah, istilah-istilah keji kalian lontarkan. Dari sini beliau tidak memiliki apa-apa ya, belum punya peralatan, sehingga Abu Bakar pun memberikan uang untuk dibelanjakan untuk hidup bersama Siti Aisyah gitu loh. Nanti saya bahas lagi nih lebih tuntasnya. Sekian dulu ya dari One Studio Channel. Semoga kedepannya ada kemudahan untuk bisa membantah argumen-argumen sesat dari channel Sunnah Nabi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.